Halo guys, apa kabar? Baik-baik aja kan? Sehat kan? Soalnya sekarang lagi, aduh, panas-panasin banget kan ya. lagi rame-ramenya banget ngomongin si corona ini. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin dulu ke kalian semua apa itu artinya virus corona ini. Ada yang udah tahu belum singkatannya? Pasti udah nggak lazim lagi sih, orang-orang pasti udah tahu kan ya. Cuman aku ingin sedikit membahas dulu menurut apa yang aku tahu dan apa yang udah aku baca-baca juga. Ternyata virus corona itu tuh keluarga virus yang bisa menginfeksikan manusia. Ini tuh awalnya tuh dari hewan ke manusia gitu, terus manusia bisa menyebar ke manusia lain lagi gitu guys. Terus penyakitnya tuh kayak gejalanya tuh hampir sama kayak penyakit umum flu kayak gitu, sampai kayak yang fatal banget gitu ya, demam kayak gitu. Terus ada singkatannya juga, jadi aku sempat baca juga kalau ada singkatan namanya tuh MERS, Middle East Respiratory Syndrome, atau sindrom pernapasan Timur Tengah. Terus kayak itu tuh awalnya tuh kayak seringnya tuh sempat aku baca sekilas Timur Tengah, daerah Arab, terus mana gitu sempet, cuman nggak sampai mewabah banget gitu loh. Terus ada satu lagi SARS itu SARS, singkatannya dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut. Aduh, bahaya banget sih kalau misalnya udah penyakit bawaan kayak penyakit pernapasan tuh susah karena berat dan nggak enak, emang parah banget sih gitu rasanya. Kayak aku aja kalau udah dikasih pileknya kayak mendung gitu, kayak hidung tuh kayak penuh banget kan, kayak jadi nggak nyaman ke kitanya juga gitu. Kalau misalnya kita mau menghirup udara tuh susah, ngap napas pakai mulut ya susah, apalagi penyakit SARS ini gitu ya. Nah, gejala penyebarannya tuh kayak gimana aja sih? Kayak contohnya gini, kita ketemu sama orang, mau interaksi, mau ngobrol, si orang itu kita kan nggak tahu ya orang itu lagi sakit apa enggak, atau emang bersin batuk yang disengaja atau enggak. Itu bisa aja dari penularannya tuh dari cairan tetesan dari mulutnya, kayak heh kamu, misalkan kayak gitu, kayak langsung cerut, langsung kan kita nggak tahu itu nempelnya ke tubuh kita, ke muka, ke tangan, atau ke barang yang kita nggak sadar. Tanpa kita sadar kita megang itu barang, atau langsung ke tubuh kita, ke kulit kita misalkan si cairannya itu kan bahaya banget ya. Dan emang ini tuh bisa menempel juga, nempelnya tuh kayak langsung gimana ya, menyerap kayak gitulah. Aku ini sempat baca-baca juga ya. Terus emang makanya guys, kalau ada orang yang batuk atau bersin, atau kita mau batuk mau bersin tuh harus selalu tutup mulut, kalau bisa sih pakai masker, karena kan kita nggak tahu ya, apalagi ada orang-orang di luar sana yang ngerokok apa gimana, itu juga sama aja gitu. Nah, kalau bisa kalau kita mau bersin atau misalnya ada orang bersin atau batuk, kita menjauh dulu aja. Takutnya langsung lap pakai tisu basah atau hand sanitizer gitu guys. Kalau urgent, hati-hati banget. Nah, cara kita ngeliat dan ngebedain orang yang udah kena COVID, positif COVID itu kayak gimana sih, dan gejalanya tuh apa aja. Kayak apa sih namanya, bukan selain flu aja gitu, jadi kayak batuk terus napasnya pelan-pelan, kayak yang capek gitu napasnya, terus pengap ya kayak gitulah. Terus sempat aku baca kayak kata COC atau the Center for Disease Control and Prevention. Dia bilang kalau pasien corona ini mengalami gejalanya dari 2 hari sampai 2 minggu 14 hari. Berarti itu udah kayak kalau misalkan makin parah gejalanya, itu emang udah harus ditangani dan udah kelihatan berarti ini positif gitu. Tapi kita jangan langsung menyangka, Lu pasti positif ya? Soalnya lu batuk kayak gini. lu udah udah memenuhi syarat. Maksudnya kayak lu tuh udah bener-bener gejalanya hampir sama COVID. Lebih baik kita menghindari dulu, maksudnya
was-was, mengawasi dulu kayak kalau batuk atau apa udah mulai nggak enak, coba ke dokter dulu aja, tanyain, siapa tahu bukan dan siapa tahu juga iya, kan nggak tahu ya. Nah kalau buat pencegahannya kayak gimana selain hand sanitizer kayak gitu, kalau aku kan kalau keseringan pakai hand sanitizer nanti nggak nyaman, ya nggak sih, nggak nyamannya tuh kayak agak lengket, terus kayak agak keras gitu kan di tangan. Nah tadinya aku mau buat DIY hand sanitizer, ada yang setuju nggak? Komen di bawah ya. Aku mau buat hand sanitizer tapi dengan bahan-bahan alami gitu, jadi nggak pakai alkohol juga gitu. Kayaknya nanti next video aku bakal buat DIY hand sanitizer, ya nggak? Bener nggak? Simple sih. Terus sebelum lanjut ke video tutorialnya, biasanya kalau aku males banget pakai bukan males juga sih, misalkan abis atau emang jadi lengket, biasanya aku pakai pelembab atau enggak pakai hand body lagi gitu. Misalkan abis cuci tangan fokus, aku harus pakai hand body soalnya biar nggak keras tangannya gitu. Oh iya, dan ternyata virus corona ini tuh adanya dari tahun 1960-an, dan itu tuh gejalanya kayak flu gitu, yang hidungnya tuh jadi dingin, common cold gitu katanya. Jadi kan parno ya kalau misalkan kita tiba-tiba pilek terus hidung kita dingin, wah ini kenapa ini, jadi panik sendiri gitu kan. Sebenarnya itu tuh kayak emang wajar aja, cuman kalau sekarang gara-gara emang wabahnya lebih ekstrim lagi gitu loh. Dan juga katanya sih si virus ini tuh umum adanya tuh di musim gugur sama musim dingin di Amerika Serikat, makanya lebih berpopulasi dia tuh dari Amerika gitu. Walaupun ada berita juga katanya di Wuhan di Cina, cuman katanya yang lebih banyak penyebarannya tuh di Amerika. Ini yang menurut aku baca-baca juga gitu ya, aku belum tahu sih kayak perkembangannya sekarang kayak gimana. Dan aku juga pernah baca ternyata virus tuh banyak, beberapa macam, kayak nanti kayak gini nih. Nah banyak banget kan ya, lumayan gitu. Terus yang sekarang ini lagi langka-langkanya banget tuh namanya tuh MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome CoV, atau coronavirus. Nah ini tuh ternyata nggak sama virus-virus yang lain gitu loh, langka. Nah gejalanya tuh kayak hidung mulai berair, sakit tenggorokan, batuk, terus sakit kepala banget, terus nggak enak badan banget gitu katanya guys. Terus infeksinya tuh kayak biasanya tuh lebih cepat ke yang gangguan hati, terus jantung, sama orang-orang yang lemah, terus kayak bayi, orang tua. So guys, bener-bener harus jaga kekebalan tubuh kita, banyak-banyak minum vitamin, minum pakai air hangat, mandi pakai air hangat, terus minum obat flu dan pereda sakit. Soalnya kita kan nggak tahu gitu dari kepanikan, makanya jangan terlalu panik guys. Emang sih kita kan nggak tahu gitu, kalau kepanikan tuh nggak akan selalu bisa dirasain sama orang-orang, tapi ya seenggaknya gitu kita juga punya rasa simpati gitu loh. Nah guys, daripada lama-lama lagi ngobrol ya kan, pada penasaran kan, langsung aja ke tutorialnya yuk. Nah untuk bahan-bahannya kita siapin air 1 liter, kita masukin Wipol, ini Wipolnya 30 ml ya guys. Tuangkan dan tunggu beberapa saat dulu agar semuanya juga kecampur sama air gitu. Nah abis gitu kita masukin ini pemutih, aku pakai Biclean sini, kalian bisa pakai produk apa aja ya, pokoknya pemutihnya juga sama 30 ml guys. Nah abis kita tunggu beberapa saat lagi, kita masukin Soklin lantai, ini juga boleh merek apapun, yang penting 30 ml semuanya. Ini bahan-bahannya, air 1 liter, Wipol, pemutih, dan Soklin, semuanya 30 ml. Dan kalau udah, kita tinggal aduk-aduk aja dikit. Nah, di sini kita siapin dan siapkan juga saringan, lalu kita tuangkan dikit-dikit. Ini aku pakai botol semprotan gitu sih, kalian bebas mau pakai botol apa aja. Nah
udah siap deh, keisi semua full botolnya. Kita langsung semprot aja. Seperti yang aku bilang tadi, nanti next video aku bakal buat DIY hand sanitizer yang secara alami apa aja sih. Oke, kalau gitu videonya cukup sampai di sini aja. Semoga ini sangat bermanfaat bagi semua orang dan kalian suka sama videonya. Jangan lupa tentunya untuk like, comment, share, and subscribe biar kalian update terus sama video-video baru aku. Stay tune terus ya guys, stay safe semuanya. I love you so much untuk para subscriber aku dan yang baru nonton nih, jangan lupa ya. Kalian harus stay safe di rumah aja, jangan kemana-mana ya. And see you on my next video, bye bye.